Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar pendidikan akan membawakan presentasi mengenai standar nasional pendidikan. Di sini kami terdiri dari Ulia Fida Amalia, Aulia Indah Kurniati, Latisa Septiana Widowati, saya sendiri Muhammad Rafif Yazid, dan Intan Nur Cahyani. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan 61. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebanyak 17 bab dan 97 pasal. Standar Nasional Pendidikan Pasal 35, Kurikulum Pasal 36 dan 37, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 42 dan 43, Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pasal 59, 60, dan 61. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan terdiri dari A. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. B. Standar pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban massa yang bermartabat. C. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 1. Standar pengelolaan. Pengertian. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar pengelolaan pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Konsep standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Bagian A, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut pasal 49 adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, menerapkan otonomi perguruan tinggi. Bagian B, standar pengelolaan oleh pemerintah adalah menurut pasal 60, pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program, wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi. Pertama, peningkatan mutu guru atau dosen. Kedua, standarisasi pendidikan. Ketiga, akreditasi pendidikan. Keempat,
peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global. Bagian ketiga, C. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Menurut pasal 59 ayat 1, pemerintahan daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program. Itu yang pertama, wajib belajar. Kedua, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah. Ketiga, penuntasan pemberantasan buta aksara. Keempat, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, daerah maupun masyarakat. Kelima, peningkatan status guru sebagai profesi. Keenam, akreditasi pendidikan. Bagian keempat, yang D, beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: pertama, perencanaan program. Kedua, pelaksanaan rencana kerja. Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Keempat, kepemimpinan sekolah atau madrasah. Kelima, sistem informasi manajemen. Dan pedoman pengelolaan sekolah atau madrasah meliputi: pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kedua, kalender pendidikan atau akademik. Ketiga, struktur organisasi sekolah atau madrasah. Keempat, pembagian tugas di antara pendidik. Kelima, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Keenam, peraturan akademik. Ketujuh, tata tertib sekolah atau madrasah. Kedelapan, kode etik sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir, kesembilan adalah biaya operasional sekolah atau madrasah. Bagian kedua, standar pembiayaan. Pengertian dari standar pembiayaan adalah sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum, ekonomi, program pembiayaan pemerintah, serta administrasi sekolah. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sistem dengan kondisi negara. Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu, perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan yang dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, serta siapa yang akan membayar biaya pendidikan tersebut. Demikian pula, sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa. Sumber pendanaan pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 47 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan kelanjutan. Ayat 2, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Esensi dari sumber pembiayaan mencerminkan bahwa pembiayaan pendidikan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, peran serta orang tua dan masyarakat dipertaruhkan dalam menunjang proses pendidikan. 10 sumber biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, hasil penerimaan umum. Pada dasarnya, merupakan sumber yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan. Termasuk dalam golongan ini, semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri, maupun pinjaman dari pemerintah, besarnya biaya pendidikan dan penerimaan pemerintah tersebut ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan atas prioritas-prioritas pendidikan, dibandingkan dengan kegiatan pemerintahan di bidang yang lain. Pengeluaran untuk pendidikan dapat diperbesar, hanya bila penerimaan pemerintah meningkat atau bila bagian diperuntukkan pendidikan ditingkatkan. Namun, hal ini keduanya tidak mudah untuk dilaksanakan di negara-negara yang sedang berkembang, karena terbatasnya kapasitas perpajakan dan belum berkembangnya sistem fiskal serta banyaknya kebutuhan di semua bidang yang lain. Yang bagian kedua, penghasilan pemerintah khususnya diperuntukkan pendidikan. Meskipun itu merupakan dari penerimaan pemerintah, perlu dipisahkan dalam pembahasan ini. Termasuk dalam golongan ini, bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pemerintah seperti UNICEF atau UNESCO. Pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya, usaha
khusus pemerintah untuk mengumpulkan dana pemerintahan seperti pajak-pajak khusus yang sebagian atau seluruh hasilnya diperuntukkan sekolah. Yang ketiga ada iuran sekolah. Yang termasuk dalam golongan ketiga ini ialah pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah tersebut. Keputusan mengenai sekolah yang mana anak mereka akan dididik dan apakah iuran di sekolah itu akan dibayar adalah hak dari orang tua murid itu sendiri. Walaupun jumlah iuran itu biasanya ditentukan oleh pemerintah, sekolah, atau yayasan. Peranan orang tua murid dalam menentukan jumlah-jumlah itu biasanya terbatas kepada keanggotaan badan sekolah, yaitu yayasan, POMG, dan sebagainya. Yang terakhir, sumbangan-sumbangan sukarela lainnya. Sumbangan sukarela termasuk sumbangan perseorangan, sumbangan dari masyarakat, panti derma, atau badan agama, baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa uang tunai, barang atau jasa, hadiah atau pinjaman, dan segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana sifat sumbangan tersebut. Peningkatan sumber pembiayaan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memajukan pendidikan dan pada tim yang dapat mendorong oleh pemerintah, umpamanya keringanan pajak atau dana imbangan. Sumber biaya pembiayaan pendidikan, ada dana BOS, BOP, dan BKM. Dana BOS, menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non-personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan bantuan operasional sekolah. Yang pertama adalah untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD atau SDLB negeri dan SMP terbuka negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Kedua, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Yang ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dana BOP. Dalam dunia pendidikan nasional dikenal adanya istilah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya yang ditanggung dalam program pembebasan BOP hanya biaya operasional yang meliputi 9 komponen, yakni pendaftaran siswa baru, penggandaan atau pengadaan buku teks, bahan ajar, dan LKS, pemberian insentif guru, pengembangan profesi guru, pembiayaan perpustakaan, dan administrasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan alat peraga, dan bahan praktikum laboratorium, pembiayaan ujian sekolah dan ulangan, serta perawatan ringan sekolah. Dana BKM. BKM merupakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk membantu mengatasi kesulitan biaya dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Tujuan BKM adalah yaitu yang pertama, memberi peluang bagi lulusan SMP atau MTS atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di sekolah menengah, mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, serta meringankan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu. Bagian ketiga, standar sarana dan prasarana. Pengertian standar sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku panduan belajar, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta lainnya. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Ada 5 faktor penting yang harus ada pada proses belajar mengajar, yaitu guru, murid, tujuan, materi, dan waktu. Ketidakadaan salah satu faktor saja dari faktor tersebut, maka tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan walaupun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor fasilitas, seperti sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis prasarana dan sarana pendidikan. Bagian A, ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung, kehadirannya tidak sangat menentukan, sedangkan sarana pendidikan berfungsi secara langsung, kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM. Bagian B, ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Bagian C, ditinjau dari sifat barangnya,
Benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas. Macam-macam standar sarana dan prasarana pendidikan. Adapun macam-macam sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah: yang pertama ada ruang kelas, kedua ada ruang perpustakaan, ketiga ada ruang laboratorium, keempat ada ruang keterampilan, kelima ruang kesenian, dan keenam adalah fasilitas olahraga. Hubungan antara sarana dan prasarana dengan program pengajaran, jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah, dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa, namun yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Pemeliharaan dilakukan secara kontinu terhadap semua barang-barang inventaris, kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Padahal pemeliharaan ini merupakan suatu tahap kerja yang tidak kalah pentingnya dengan tahap-tahap yang lain dalam administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang sudah dibeli dengan harga mahal, apabila tidak dipelihara maka tidak dapat dipergunakan karena rusak. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Pelaksanaan barang inventaris meliputi perawatan, pencegahan kerusakan, serta penggantian ringan. Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja. Sekian materi yang kami akan sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat materi pengantar pendidikan hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan selamat belajar. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.